Nah ini teman-teman, jembatan Sungai Ogan. Di bawahnya ini Sungai Ogan ya teman-teman. Stasiun pertama dari daerah sini untuk ujung yang sana itu di bandara ya teman-teman. Kalau dari sini ya ini. Nah ini kita udah mulai naik ke jembatan Ampera teman-teman. Jembatan Ampera ini adalah jembatan pertama yang melintasi Sungai Musi yang membelah kota Palembang. Kiri kita ini adalah Taman Wisata Punti Kayu. Rekomendasi teman-teman untuk teman-teman yang pengen berwisata alam tapi berada di dalam kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Dalam video kali ini kita akan melakukan perjalanan ke kota Palembang. Dan saat ini perjalanan kita mulai dari Desa Karangendah, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Kita saat ini melintasi jalan arteri yang menghubungkan antara kota Prabu Muli dan kota Palembang. Jalan ini juga merupakan jalan lintas tengah ya teman-teman. Karena jalan tol Prabu Muli belum dibuka, jadi kita masih menggunakan jalur ini. Jalan ini kalau ditelusuri, kalau dari arah Palembang, nanti setelah Prabu Muli akan ketemu Muara Enim, Lahat, kemudian mengarah ke Tebing Tinggi dan Musirawas serta Lubuk Linggau. Sekarang hari Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023. Kita melakukan perjalanan ke Palembang ini untuk mengantarkan anak saya yang kemarin pulang, kita jemput di bandara. Ini mau kita antar lagi ke bandara, mau pulang ke Solo. Tapi kalau kemarin itu pulangnya ke Prabu Muli naik pesawat dari Surabaya, dari Bandara Juanda. Nah untuk kali ini pulang kembali ke Solo langsung ke kota Solo. Tapi kalau kemarin itu pesawatnya nggak transit, tapi langsung dari Juanda ke Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Nah kali ini langsung ke Solo tapi pakai acara transit di Jakarta, di Cengkareng. Sebetulnya jadwal berangkatnya sih besok teman-teman, besok siang. Tapi kita mau berangkat hari ini karena kita rencananya mau nginep dulu ini di kota Palembang ya teman-teman. Nanti kita sekalian review hotel tempat kita menginap nanti di kota Palembang. Insya Allah ya nggak terlalu jauh dari bandara ya. Itu ada di daerah sekitar dekat dengan Taman Wisata Punti Kayu. Recommended juga untuk Taman Wisata Punti Kayu, salah satu wisata alam, wisata hutan di tengah kota Palembang ya teman-teman. Tapi kayaknya besok nggak masuk dalam jadwal perjalanan kita, karena setelah dari bandara kita akan pulang lagi ke Prabu Muli teman-teman. Ini kita sampai di salah satu tempat titik macet antara Prabu Muli dan Palembang, atau sebaliknya Palembang Prabu Muli. Kita berada di perlintasan rel kereta api ganda, masih masuk di Desa Sigam ya teman-teman. Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang ini. Dan sekarang sedang dimulai proyek pembangunan untuk flyover ya teman-teman, untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di sini, terutama pas weekend ya teman-teman. Weekend atau hari libur itu biasanya macet itu di sini sampai lebih dari 2 km dan lama ya teman-teman. Biasanya macetnya itu semakin lama semakin panjang gitu. Nah ini sedang dalam proses pembangunan ini teman-teman, flyovernya. Diharapkan nanti kalau flyover sudah jadi, udah selesai, udah nggak ada lagi kemacetan ya teman-teman. Terus nanti sudah juga dibantu sama dibukanya jalan tol
Prabu Mulih Indralaya. Nah, itu bakal jadi salah satu alternatif bagi teman-teman yang langsung mau ke Palembang ya. Mungkin nanti yang akan menggunakan jalur ini yang berada di seputaran daerah Gelombang, dari Prabu Mulih ke Gelombang atau dari Palembang ke Gelombang. Karena kalau masuk tol nanggung ya teman-teman. Pintu tol, exit tol Prabu Mulih Indralaya cuma ada 2 ya, di Indralaya sendiri, Simpang Susun Indralaya, sama di exit tol Prabu Mulih. Jadi kalau yang dari arah Palembang mau ke Prabu Mulih, Muara Enim, atau ke daerah lainnya yang mengarah ke barat ya teman-teman, itu bisa menggunakan atau melalui jalan tol karena sangat mempersingkat waktu. Ada separuh waktu yang bisa kita hemat kalau melalui jalan tol. Biasa kalau kita dari Palembang ke Prabu Mulih 2 jam, itu bisa 1 jam teman-teman kalau melalui tol ya. Sekarang lalu lintas di jalur ini terlihat lancar karena hari ini ya hari kerja ya teman-teman, kecuali nanti hari Sabtu atau hari Minggu itu sangat padat dan ramai di jalur ini. Memang jalur dari Palembang sampai ke Prabu Mulih dan Muara Enim itu banyak akan dijumpai perlintasan kereta api ya teman-teman, terutama dari Prabu Mulih ke Muara Enim. Dan semua perlintasan itu umumnya membuat titik kemacetan, karena yang biasa melintas adalah kereta Baparanjang atau batubara rangkaian panjang. Untuk kereta penumpang sendiri itu cuman, kalau dari Prabu Mulih ke Muara Enim itu cuman ada keberangkatan 2 kali ya teman-teman, yaitu siang dan malam, jurusan Palembang Lubuk Linggau dan Lubuk Linggau Palembang. Sedangkan untuk jurusan Tanjung Karang Lampung, untuk kereta penumpangnya itu cuman ada keberangkatan siang hari ya teman-teman. Untuk kereta jurusan Palembang Lubuk Linggau itu ada 2 keberangkatan. Kalau pagi itu kereta Bukit Serelo, itu kereta ekonomi, dan kalau malamnya itu kereta api KA Sendang Marga, itu kereta bisnis dan eksekutif. Sedangkan untuk jadwal dari Palembang Tanjung Karang Lampung itu cuman ada di siang hari, yaitu kereta KA Rajabasa. Untuk kereta malamnya sendiri, kereta api Limek, itu kereta bisnis dan eksekutif, belum dibuka kembali sepertinya ya teman-teman, semenjak COVID kemarin. Dan COVID telah berakhir ini, saya cek di tiketing KAI Akses itu belum muncul untuk kereta malamnya. Nah, sekarang ini kita sampai di perempatan Gelombang. Ini salah satu titik kemacetan juga teman-teman, karena di sini ramai atau padat kendaraan yang mau berbelok ke kiri atau kanan jalan ini ya. Dan di sebelah kiri kita ini, persis sebelah kiri kita berhenti tadi itu masjid besar ya teman-teman, yang lumayan ramai dikunjungi. Banyaknya pengguna jalan yang untuk sholat, mampir sholat di sana ya. Dan itu juga menambah kemacetan yang ada di sini itu. Kalau yang arah ke kiri tadi itu ke arah Sungai Rotan, bisa kembali ke Lembak kemudian ke Prabu Mulih ya teman-teman. Kalau yang ke kanan itu ke Desa Pelempang, itu banyak percabangan di sana teman-teman, bisa sampai ke daerah Oganilir ya, Tanjung Batu gitu. Perkembangannya untuk Kecamatan Gelombang ini cukup bagus ya teman-teman, karena memang rencananya wilayah sini akan dimekarkan menjadi kabupaten sendiri, tapi ini masih sebatas wacana ya teman-teman, belum tahu kapan realisasinya. Dan ini merupakan kota kecamatan dari Kecamatan Gelombang. Kita mampir Indomaret tadi, cari camilan sama sekalian ngecek
saldo etol ya, kali aja habis. Nanti kita pakai untuk masuk melalui gerbang tol Indralaya ke Palembang ya teman-teman. Murah sih cuma 20.500, tapi kalau kosong ya percuma juga, makanya kita cek dulu tadi. Tapi mulai terlihat teman-teman, ini di Gelombang ini, wilayah Gelombang sudah seperti mempersiapkan untuk menjadi kabupaten ya teman-teman. Karena dilihat dari beberapa fasilitas umum seperti pembangunan rumah sakit ada di daerah menuju ke arah Bitis ya, tadi belok ke kiri tadi teman-teman. Nah ini sudah dibangun juga Bank Sumsel Babel. Nah, ini lumayan gede nih teman-teman, standar untuk kantor besar ya teman-teman. Ini baru dibangun ini. Kita kesini mau ambil ATM dulu lah, tapi kayaknya belum operasi nih teman-teman. Dan ATM-nya juga belum bisa digunakan teman-teman. Jadi kita cari ATM lain. Kayaknya di depan ada, itu di sebelah kanan jalan. Nah ini kita berhenti di sini dulu, mau ke ATM. Dan memang untuk kantornya selama ini di sini ya teman-teman, kantor Bank Sumsel Babel untuk cabang Gelombang ini. Di situ kantor Bank Sumselnya, dan tepat di depan kita ini adalah kantor bersama Samsat wilayah Muara Enim 2 ya teman-teman. Karena bagi warga Gelombang yang mau ngurus pajak itu kalau mau ke Muara Enim itu jauh sekali. Harus melewati Prabu Muli dulu baru ke kota Muara Enim. Ya sekitar ada mungkin dari sini sekitar 100 kilo lebih ya teman-teman untuk sampai ke Muara Enim. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi perjalanan dari Gelombang. Ini kita sudah sampai di Indralaya dan kita akan segera belok ke kiri ini masuk ke gerbang tol Indralaya Palembang, Palindra. Sebetulnya kalau jalan tol Prabu Mulih Indralaya Palembang sudah dibuka, enaknya lewat tol sana ya teman-teman. Kita nggak perlu lagi lewat jalan Gelombang yang akan ketemu sama berbagai macet yang ada di sana. Kita kemarin pernah nyobain waktu tol Prabu Mulih itu dibuka secara gratis waktu Lebaran kemarin. Itu sekitar 45 menit dari Prabu Mulih sampai ke Indralaya. Ya kalau sampai Palembang sekitar 1 jam ya teman-teman. Dan sangat menghemat waktu itu. Ya tapi karena berhubung jalan tolnya belum dibuka untuk yang dari Prabu Muli, jadi kita masih harus lewat sini ya. Dan untuk tarif tol sendiri, kalau untuk dari Prabu Muli ke Indralaya kita belum tahu. Tapi kalau dari Indralaya ini menuju ke Palembang itu 20.500 kalau exit tolnya itu di Palembang atau di arah Jakabaring ya teman-teman. Tapi kalau yang dekat seperti di KTM Rambutan itu 9.000 dan di Pemulutan itu 13.500. Sistem pembayarnya itu nanti pas di mana kita keluar ya teman-teman bayarnya. Kalau di awal kita masuk gerbang ini baru ngetap aja. Ngetap untuk informasi di mana kita masuk gerbang tolnya ya teman-teman.
sepertinya untuk jalan tol di sini kita cepatkan aja ya teman-teman, karena udah sering kita liput atau kita review ini untuk jalan tol Indralaya Palembang. Nah itu tadi pelang untuk arah ke Prabu Muli masih ditutup ya teman-teman, menunjukkan bahwa untuk ke arah Prabu Muli belum dibuka. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di gerbang tol atau exit tol Palembang ya. Ini kita ke arah Jakabaring atau langsung ketemu dengan jalan lingkar selatan. Pembayaran dilakukan di sini, dan untuk tarif tolnya dari gerbang tol Indralaya tadi sampai ke sini itu 20.500. Inilah akibat dari tidak adanya interchange antara tol Indralaya Palembang dengan tol Palembang Kayu Agung atau Trans Sumatera ya teman-teman. Jadi banyak juga teman-teman yang kesasar gitu, salah masuk, maunya masuk ke tol Trans Sumatera, itu masuk ke tol sini, tol Sirip, tol Sumatera atau tol Palindra ini ya teman-teman. Jadi tahu-tahu kok keluarnya terpaksa di daerah Pemulutan atau daerah KTM Rambutan, yang menyadari baru sampai di Indralaya juga ada gitu. Ada yang akhirnya lewat ke jalan arteri lagi ya teman-teman, melalui jalan Indralaya Kayu Agung, nggak lewat tol lagi. Nah kita sudah ada di persimpangan keluar tol. Ini kita ambil yang ke kanan ya teman-teman, ke arah Jakabaring. Kalau yang ke arah kiri itu ke arah Musi 2. Bisa juga melalui jalan Kertapati. Tapi untuk trip kali ini kita akan mencoba melalui jalan lewat Jakabaring ya teman-teman. Kalau di video-video sebelumnya kan sudah pernah lewat tengah, lewat Kertapati sana. Kalau lewat jalur Musi 2 sudah beberapa kali. Nah sekarang kita mau review lewat jalur ini. Pernah lewat sini tapi malam teman-teman, nggak jelas ya gambarnya. Kalau sekarang siang hari dan cerah ini. Kita ini sekarang berada di jalan lingkar selatan ya teman-teman. Ini ke arah Jakabaring atau bisa juga ini ke arah Pelaju. Nanti juga banyak persimpangan di sini. Nah kalau yang di persimpangan gerbang tol Palembang tadi itu biasanya di sisi kiri jalan kalau dari sini ya teman-teman. Kalau dari arah simpang
flyover Kertapati sana atau Kramasan, itu banyak juga perwakilan atau agen bus malam atau bus yang ke arah Pulau Jawa ya teman-teman, yang memberangkatkan penumpang dari sana. Jadi banyak yang naik dari sana itu biasanya, karena bis-bis malam itu atau bis-bis yang ke Pulau Jawa itu dia akan masuk melalui jalan tol Palindra tadi ya teman-teman, kemudian keluar di Pemulutan baru masuk lagi ke tol Kramasan gitu. Di depan sebentar lagi kita akan melewati jembatan Sungai Ogan. Jembatan yang di bawahnya mengalir Sungai Ogan. Kalau di jalan tol Palembang Kayuagung, kita juga akan melintasi jembatan yang melintasi Sungai Ogan ya teman-teman. Dan saat ini jembatan itu menjadi jembatan terpanjang di jalan tol yang ada di Indonesia ya teman-teman. Mungkin nanti yang akan menggantikannya jembatan Musi 5, jembatan yang melintas di jalan tol yang menghubungkan Palembang dan Betung. Nah ini teman-teman jembatan Sungai Ogan, di bawahnya ini Sungai Ogan ya teman-teman, sama dengan Sungai Musi ya teman-teman. Jadi di Sungai Ogan ini dimanfaatkan masyarakat juga untuk transportasi angkutan sungai, baik itu transportasi penumpang umum maupun angkutan barang ya teman-teman. Dan kalau saya perhatikan di pinggir sungai ini, di bawah jembatan ini ya teman-teman, banyak pergudangan gitu, karena mungkin untuk pendistribusiannya melalui sungai ini juga cukup mudah ya teman-teman. Cukup panjang jembatan ini ya teman-teman, hampir sama seperti kita melintas di Sungai Musi itu, baik di jembatan Ampera, di Musi 2, Musi 4. Nah kalau saya yang belum pernah coba Musi 5 sama Musi 6. Kalau Musi 5 belum jadi ya jalannya ya teman-teman, karena Musi 5 berada di jalan tol gitu, sedangkan Musi 6 itu di daerah mana ya, saya belum pernah teman-teman. Kalau Musi 4 sudah pernah saya melintas. Justru Musi 3 yang belum ada wujud jembatannya ya teman-teman, masih dalam proses perencanaan gitu. Kita lanjutkan, di depan kita akan ketemu perempatan setelah Indomaret ini, dimana kalau belok ke kiri itu ke arah, maksudnya jalan ini ya teman-teman, jalan tembusan atau jalan kampung, tapi dia kalau kita mau ke daerah Jakabaring itu lebih cepat jalan sana ya teman-teman. Kalau kita ini agak muter, cuman jalannya sana jalan kecil, jalan kampung itu. Kita pilih jalan sini saja. Nah di depan itu ada pertigaan, itu yang belok ke kanan itu dulunya itu akses untuk keluar masuk ke gerbang tol Palembang Kayuagung ya teman-teman, sebelum ada gerbang tol Kramasan. Dan karena jembatan Sungai Ogan itu masih dibangun dulu teman-teman, jadi aksesnya keluar masuknya lewat gerbang tol Jakabaring itu. Dan sekarang sampailah kita ke perempatan, dimana kalau kita belok ke kiri itu sudah mengarah ke Jakabaring ya teman-teman. Kalau lurus itu nanti bisa ke Pelaju ya. Dan kalau belok ke kanan itu saya juga kurang tahu, mungkin kayaknya sih ke daerah perumahan ya teman-teman. Kita ambilnya ke kiri. Nah ini di depan ini teman-teman. Wilayah ini juga merupakan wilayah perbatasan ya teman-teman, antara kota Palembang dengan Kabupaten Banyuasin. Karena cukup luas juga ternyata untuk wilayah Kabupaten Banyuasin ini ya teman-teman.
Jadi kalau dari kota itu kita mau pulang ke Prabu Muli itu ada beberapa akses jalan yang bisa kita pilih ya teman-teman. Salah satunya ya dari melalui jalur ini. Tapi kalau malam situasinya di sini cukup cukup gelap ya teman-teman, karena kurang penerangan untuk daerah sini. Makanya biasa kita lewatnya jalur dari Musi 2 sana, atau enggak kalau yang lewat tengah itu lewat Kertapati ya teman-teman. Kalau di sini udah malam ya udah gelap gitu. Ramenya itu ya rame di daerah Jakabaring aja. Kalau daerah sini masih ya gini situasinya, masih banyak lahan kosong ya teman-teman. Dan di sini itu lahannya ya seperti harus ditimbun gitu teman-teman, karena kayaknya rawa-rawa itu di daerah sini ya. Jadi kalau mau bangun perumahan atau buat rumah sendiri di Kablingan gitu kayaknya perlu nimbun tanah dulu ini teman-teman. Ya daerah ini dulu dikenal apa istilah kalau orang sini ya, tempat jin buang anak gitu, saking sepi ya teman-teman. Dan mulai berkembang ini semenjak ada kegiatan olahraga dulu. Sebelum ada Asian Games ada Porda, dan puncaknya itu waktu ada Asian Games 2018 kemarin ya teman-teman. Dan untuk pelaksanaan Asian Games kemarin itu dipilih Palembang dan Jakarta ya. Alhamdulillah dampaknya begitu besar untuk perkembangan di Palembang ini. Salah satunya adalah pembangunan LRT ya teman-teman. Selain LRT juga kawasan olahraga Jakabaring ini ya teman-teman. Lanjut, ini di depan ada perempatan. Nah yang ke kiri itu adalah yang saya bilang tembusan dari jalan kita di Jalan Lingkar Selatan tadi ya teman-teman. Nah itu tembusnya itu ke sini kalau kita lewat sana tadi yang jalan kampung ya teman-teman. Tapi biarpun jalan kampung ya itu rame juga yang melintas di sana, karena memang istilahnya potong kompas ya teman-teman. Dari sana itu nggak muter, kalau kita kan lewat sini agak muter gitu, tapi jalannya lebar, kalau sana jalannya kecil. Takutnya di sana kita alih-alih mau cepet macet ya, karena banyak kendaraan juga yang pengen lewat sana, pengen cepet lewat sana, jadi numpuk gitu. Jadi kita ambil yang jalan biasa saja tapi lancar gitu. Nah sepertinya di sebelah kiri ini ada gerbangnya ini teman-teman. Ini adalah perbatasan antara Banyuasin dengan kota Palembang ya teman-teman. Dan sekarang kita berarti ini sudah memasuki kota Palembang. Dan di sebelah kanan kita yang ada pagarnya ini, pagar tembok itu teman-teman, itu adalah depo kereta LRT ya teman-teman. Jadi deponya ada di sini. Nah itu untuk jalur LRT-nya ya teman-teman. Dari bawah itu naik ke atas gitu, melandai. Dan nanti stasiun pertamanya ada di kawasan OPI sini ya teman-teman. Ini namanya daerah ini kawasan OPI. Dan di sebelah kiri itu ada mall besar namanya OPI Mall. Di sana juga ada Transmart. Terus di sebelahnya ada wahana waterboom ya teman-teman. OPI Waterboom. Terus ada lagi rumah sakit Hermina. Nah ini teman-teman yang sebelah kiri ini Skybridge untuk penyeberangan apa, untuk orang menuju ke stasiun sana ya teman-teman. Jadi untuk keamanan penumpang, calon penumpang yang mau naik LRT itu mereka bisa dengan aman menggunakan akses jembatan itu ya untuk sampai ke stasiun terdekat. Kami dulu pernah nyoba naik gratis ya dari stasiun terdekat sini. Dulu di bawahnya itu ada lahan kosong sebelah kanan, itu untuk kantung parkir untuk masyarakat yang mau coba untuk naik
LRT ini ya teman-teman, karena masih baru, masih gratis, masih uji coba. Dan waktu itu bertepatan ya dengan perhelatan acara Asian Games ini di Kota Palembang ya teman-teman. Karena ada beberapa cabang olahraga yang dilaksanakannya di Palembang ini. Nah ini teman-teman stasiun pertama dari daerah sini. Untuk ujung yang sana itu di bandara ya teman-teman. Kalau dari sini ya ini namanya stasiun DJKA, tapi nggak tahu apa kepanjangannya DJKA ya. Mungkin ada sangkutannya sama kereta api ya, cuman DJKA nya itu nggak tahu apa dirjen kereta api atau apa ya. Dan stasiun kedua itu ialah Jakabaring, nanti ada di depan teman-teman. Untuk stasiun Jakabaringnya itu dekat dengan komplek kawasan olahraga Jakabaring ini ya teman-teman. Itulah terjadi perbedaan mencolok di kawasan sini ramai, sedangkan sebelum di gerbang perbatasan tadi sepi ya jalannya teman-teman. Yang saya bilang kalau malam jalannya gelap dan sepi, karena memang kalau daerah sana tadi masuk wilayah Banyuasin tapi jauh dari ibu kotanya ya teman-teman. Sedangkan begitu sampai di gerbang perbatasan tadi udah langsung masuk ke wilayah OP ini, langsung ketemu sama mall. Di belakangnya mall, di belakangnya mall itu juga ada hotel bintang 5 ya teman-teman, Hotel Windam. Dan ada juga rumah sakit eksklusif Hermina. Nah ini teman-teman stasiun Jakabaring ya. Kapan-kapan kita nyoba naik LRT lagi nih. Nah ini di depan ada bundaran air mancur, ini dulu ikonik ya teman-teman. Dan di sepanjang pinggir di bundaran ini ada bendera-bendera peserta Asian Games ya teman-teman. Itu yang ke kanan itu masuk ke komplek ini, komplek olahraga Jakabaring ya, kawasan olahraga Jakabaring. Ini kita ke arah kota, ke arah jembatan Ampera, pasar, ini lurus ke depan ini ya teman-teman. Dan di sini juga nanti ada pasar induknya Palembang, itu ada di kawasan Jakabaring. Nanti ada pertigaan belok ke kiri, nah ke sana ke arah pasar induk ya teman-teman. Untuk angkutan umum yang dari arah kota menuju ke kawasan Jakabaring ini, selain LRT juga ada bus Transmusi ya teman-teman. Itu bisa naik Transmusi selain naik LRT. Kalau yang lain seperti angkot kayaknya nggak tahu juga ya teman, kayaknya nggak ada sih. Tapi sekarang angkutan online juga sudah banyak kok, tinggal kita pesen melalui aplikasi aja udah siap, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya teman-teman. Kalau sekarang ini sudah serba mudah, mau kemana-mana ya nggak sulit lah. Kalau nggak terjangkau pakai roda 4 bisa pakai roda 2 ya teman-teman, cek online. Setahu saya sih di Palembang ini ada 3 operator angkutan online ya teman-teman. Itu seperti Grab, Gojek, dan yang baru ini Maxim. Nah, itu yang ke kiri tadi ya teman-teman, sepertinya itu yang ke arah pasar induk Jakabaring. Saya dulu pernah ke sana cuman udah lupa jalannya itu. Ya cuman pengen tahu aja sih mana pasar induk gitu. Nah ini stasiun berikutnya, stasiun Polres ya teman-teman, Polresta Palembang.
Gak jauh dari stasiun ini kita langsung ketemu dengan flyover. Itu kalau teman-teman yang mau ke Kertapati atau ke Pelaju itu nggak naik flyovernya teman-teman, turun lewat bawah ke sebelah kiri itu. Nanti kalau yang ke Kertapati itu beloknya ke kanan, ke kiri, sedangkan yang ke arah Pelaju nanti beloknya ke kanan. Setelah 300 meter, HJM. Nah, ini kita tetap berada di jalur lurus atau sebelah kanan ya teman-teman. Kalau yang ke kiri itu yang ke arah ke Kertapati atau ke arah Pelaju. Di bawah kita ini ada persimpangan, dulu dikenal dengan namanya Simpang Pamor ya teman-teman. Dan saya baru tahu kalau dulunya itu Simpang Pamor itu Pamor diambil dari nama salah satu rumah makan yang ada di sekitar persimpangan itu. Tapi kekinian udah nggak ada lagi sepertinya untuk rumah makan itu ya teman-teman. Jadi terkenalnya sampai sekarang sih persimpangan itu disebut Pamor ya teman-teman sama masyarakat setempat. Itu saya ingat dulu kalau ke Palembang, kalau dulu ada bis kota, setiap sampai persimpangan itu kernetnya pasti selalu kasih tahu kita udah di Pamor ya. Pamor. Yang mau turun di persimpangan itu udah siap-siap mau turun di sana gitu. Dan sebentar lagi kita juga ini, nah ini kita udah mulai naik ke jembatan Ampera teman-teman. Jembatan Ampera ini adalah jembatan pertama yang melintasi Sungai Musi yang membelah kota Palembang, yang menghubungkan daerah Ulu dan Ilir. Kita ini dari daerah Ulu ya teman-teman, mau menyeberang ke daerah Ilir. Makanya di depan sana itu ada pasar, namanya pasar yang cukup terkenal di Palembang, Pasar 16 Ilir. Dulu kalau sebelum zamannya belanja online itu pasti rame di situ teman-teman, di pasar itu ya. Tapi ya kayak kita sekarang, dulu kalau tiap mau lebaran atau apa pasti kita belanjanya itu di Pasar 16 itu. Tapi kalau sekarang sudah sama sekali nggak pernah ya teman-teman. Jarang ke sana itu, ke Pasar 16. Dan karena jembatan ini satu-satunya jembatan yang menyeberangi Sungai Musi, dan juga populasi kendaraan semakin banyak, untuk mengurangi beban dari jembatan ini maka dibangunlah jembatan Musi berikutnya teman-teman. Ada Musi 2, Musi 4, Musi 5 itu nanti di jalan tol Palembang Betung ya teman-teman. Dan Musi 6 ada di daerah, masuknya dari daerah Kertapati itu. Tapi kalau yang Musi 6 kita belum pernah ke sana. Sedangkan Musi 3 ini masih dalam proses atau masih dalam tahap perencanaan. Karena katanya sih ini bakal jadi proyek jembatan termegah dan terunik di Indonesia teman-teman khususnya. Karena rencananya jembatan itu nggak lewat atas tapi lewat bawah, di bawah air ya teman-teman. Ya semoga bisa terlaksana ya teman-teman. Katanya sih kerjasama dengan Cina itu untuk pembuatannya. Kita barusan melewatin bundaran Masjid Agung ya teman-teman. Dan Masjid Agungnya itu berada di sebelah kanan kita ini. Dan ketika kita turun dari jembatan Ampera tadi, itu di sisi kanan adalah kawasan Pasar 16 Ilir. Kalau untuk Masjid Agungnya ini kawasannya ada di sebelah kanan kita ini teman-teman. Salah satu masjid tertua di Palembang ya teman-teman. Karena ini Masjid Agung ini merupakan ya warisan dari Palembang Darussalam, Kerajaan Palembang Darussalam, dan sudah mengalami beberapa kali renovasi ya teman-teman, dan arealnya diperluas gitu.
Makanya nama Masjid Agung ini adalah Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo, karena Sultan Mahmud Badarudin adalah pemimpin dari Kerajaan Palembang Darussalam. Kita sekarang berada di Jalan Jenderal Sudirman, kawasan kota Palembang ini teman-teman. Kanan kiri ini sudah mengalami banyak perubahan ya teman-teman. Di kanan kiri ini dibuatkan semacam tempat pedestrian, itu untuk pejalan kaki, ada tempat duduknya gitu ya, semi heritage lah teman-teman. Tapi sayangnya apa ya, untuk perbelanjaannya kanan kiri ini sekarang rasanya sepi dibanding dulu teman-teman. Tapi memang dulu kawasan ini adalah kawasan macet ya teman-teman, terutama ketika masih ada bus kota itu, karena bus kota itu gak bisa diatur, semrawut dulu kalau ada bus kota itu. Kawasan ini pasti selalu macet dulu teman-teman. Dan seiring berjalannya waktu sekarang sudah mengalami perubahan ke arah ya kemajuan lah ya. Cuman mungkin pola orang untuk semacam belanja sekarang kan sudah mulai online, jadi orang udah malas lagi untuk ke toko gitu, pergi ke toko. Dia asik dengan gadgetnya masing-masing, memilih barang-barang itu udah santai di rumah ya teman-teman. By the way, di atas kita ini adalah stasiun LRT Pasar Cinde. Setelah tadi yang kita jumpai tadi stasiun Polresta, dan stasiun berikutnya ada di stasiun Pasar 16, kemudian nyambung lagi ke stasiun Pasar Cinde ini. Di sebelah kiri kita ini adalah Pasar Cindenya ya teman-teman, cuman kayaknya sekarang dalam proses dibangun kembali sepertinya untuk Pasar Cinde ini. Udah lama nggak kesana ya teman-teman. Dulu saya waktu kecil ingat saya sering diajak bapak saya itu kalau cari onderdil atau spare part mobil yang cabutan atau second itu biasa banyak di Pasar Cinde itu ya teman-teman. Untuk kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 banyak itu di sana, Pasar Cinde itu. Tapi kalau sekarang udah nggak tahu lagi kondisinya di wilayah seperti Pasar Cinde itu. Udah banyak berubah ya teman-teman. Ini aja kita sudah sampai di perempatan Rumah Sakit Caritas teman-teman. Nah ini LRT-nya belok ke arah kiri, ini ke arah kawasan banyak mall di sana ya teman-teman. Ada Icon Mall, terus ada Palembang Square. Di sana juga ada Rumah Sakit Siloam dan kawasan olahraga atau Stadion Bumi Sriwijaya. Di situ ada beberapa stasiun LRT ya teman-teman. Sebelumnya ini di sini di kawasan Gubernur sini ada satu kalau nggak salah, terus di Bumi Sriwijaya, terus nanti ketemu lagi melewati Jalan Demang Lebar Daun. Dari Jalan Demang Lebar Daun nanti ke arah kita ini teman-teman, ketemu lagi nanti dengan jalan yang akan kita tempuh ini, LRT-nya. Karena LRT itu rute terakhirnya bandara teman-teman. Tapi perjalanan kali ini kita nggak sampai bandara ya teman-teman. Kita mau ke hotel yang udah kita pesen dulu ini nanti. Ini nanti tujuan kita ke Hotel Iris. Itu kalau lihat dari petanya itu masuk dari kawasan depan, kawasan hutan, taman hutan putih kayu ya teman-teman. Jadi sebelum arah ke bandara itu nanti. Hotelnya kita booking pakai aplikasi Agoda teman-teman. Dan bagaimana kondisinya atau review dari hotelnya nanti kita lihat sama-sama ya, kita lihat bareng-bareng teman-teman.
kita juga belum tahu. Tapi yang pasti kita itu kalau cari hotel yang pasti kalau sama anak-anak cari yang ada kolam renangnya, itu sih poinnya. Ini masuk lagi kita di kawasan yang sering macet karena di depan kita ini memang ada bundaran atau putaran ya teman-teman. Putaran dari arah Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Muhammad Husin, itu ada yang ada di sebelah kanan jalan ya teman-teman. Nah di seberang sana itu, sebelah kanan kita itu adalah Rumah Sakit Umum Daerah Palembang, Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Husin. Ya sebelah kanan itu yang ada bangunan tinggi itu teman-teman. Sudah semakin maju ya. Dulu saya pernah ke sana itu, beberapa keluarga pernah dirawat di sana, termasuk mertua saya juga pernah dulu dirawat di sana. Itu rumah sakitnya belum sebagus itu ya teman-teman. Jadi kalau yang tadi bangunannya itu baru itu kayaknya. Dan di kawasan ini saya dulu pernah indekos sama, ya bisa dibilang masih teman orang tua saya itu di belakang sini, di belakang kantor dinas kehutanan kalau nggak salah, dinas kehutanan apa perkebunan ya, lupa saya. Ada jalan masuk di gang sini. Saya dulu pernah indekos di sana selama kurang lebih 1 bulan waktu saya magang di TVRI Palembang. Karena saya dulu PKL-nya itu di TVRI Palembang ya teman-teman. Kuliahnya di Muhammadiyah Malang, cuman PKL-nya pulang ke daerah. Kita PKL di TVRI Palembang. Jadi ya sangat berkesan untuk kota Palembang bagi saya. Terus lurus untuk tetap di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Lintas Sumatera. Di sebelah kanan kita itu adalah Taman Makam Pahlawan. Dan maju lagi ke depan itu kita akan sampai di flyover Simpang Polda teman-teman. Nah di sini kita tetap berada di jalur lurus atau jalur sebelah kanan ya teman-teman. Yang ke kiri sana itu ke arah di persimpangan ini, ke arah, kalau yang ke kiri itu ke arah Demang Lebar Daun, ke kanan itu ke arah PTC ya teman-teman. Kita naik ke atas. Nah itu kita ketemu lagi dengan jalur LRT ya teman-teman, yang tinggi sekali ini, jalur LRT dari arah Demang Lebar Daun. Jadi di Demang Lebar Daun kalau nggak salah ada stasiunnya juga, dan nanti di depan sini juga ketemu ada satu stasiun LRT juga. Ini kita berada di KM 4,5 teman-teman. Nah itu sudah terlihat stasiun LRT berikutnya. Kawasan ini juga di jam sibuk termasuk kawasan macet ya teman-teman. Nah ini teman-teman stasiun LRT selanjutnya, ini stasiun Garuda Depot. Karena kita ini sekarang berada di wilayah sebelah kiri kita ini adalah markas Korem ya teman-teman, Korem Garuda Depot. Dan di depan kita itu juga tempatnya macet karena akan melewati pasar, itu pasar KM 5 teman-teman. Dan artinya kita nggak jauh lagi dari Taman Wisata Punti Kayu. Taman Wisata Punti Kayu itu merupakan taman wisata hutan pinus ya teman-teman. Jadi di dalam taman itu banyak pohon pinusnya, dan recommended ya teman-teman untuk jalan-jalan atau rekreasi ke sana bersama keluarga itu, karena
sejuk sekali di sana itu. Benar-benar hutan yang berada di dalam kota Palembang ya teman-teman. Tapi sepertinya waktu kita nggak cukup, kita langsung mau menuju ke hotel ya teman-teman. Sekaligus istirahat lah. Ini nanti pasti langsung ngajak berenang ini si bocil. Posisi hotelnya kita belum tahu persisnya ya teman-teman. Cuman kita ini masih ngikutin petunjuk Google Map, masih dipandu sama Mbah Google ini, Mbak Google. Nah di depan ini ada lagi stasiun LRT teman-teman, stasiun LRT Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi ya teman-teman. Kalau yang kita lewatin tadi itu Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palembang. Kalau ini Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi ya teman-teman. Nama rumah sakitnya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Siti Fatimah. Setelah 300 meter, putar balik. Dan Mbak Google-nya udah ngasih petunjuk ini, setelah 300 meter kita disuruh putar balik karena jalan masuk ke arah hotel itu ada di sebelah kanan jalan di seberang kita ini ya teman-teman. Dan di sebelah kiri kita ini adalah Taman Wisata Punti Kayu. Rekomendasi teman-teman untuk teman-teman yang pengen berwisata alam tapi berada di dalam kota. Kalau dulu di dalam sana ada semacam outbound gitu ya teman-teman, semacam flying fox gitu. Tapi nggak tahu lagi sih sekarang gimana. Ada semacam wahana main air, perahu bebek-bebekan gitu ya teman-teman. Udah lama kita nggak masuk ke sana gitu. Kalau ke arah Bandara Betung Jambi itu ke arah lurus sana ya teman-teman. Nanti ketemu perempatan bandara itu. Kalau yang ke arah bandara ke kanan, atau ke arah Tanjung Api-Api juga ke kanan. Kalau yang ke kiri kembali lagi ke arah Musi 2. Terus yang lurus itu baru ke arah Betung dan Jambi ya teman-teman. Ini kita udah berbalik arah, nanti berarti kita masuknya dari sebelah kiri ya, belok kiri nanti. 300 meter, belok kiri ke Jalan Sukabangun 1. Belok kiri ke arah Jalan Sukabangun 1. Ragu-ragu teman-teman antara yang itu atau bukan gitu. Tapi kayaknya yang itu sih tadi petunjuknya. Tapi di sini ada lagi nih belokan. Belok kiri ke Jalan Sukabangun 1. Oh betul ya, ini di depan kita ini teman-teman beloknya, belok ke kiri nih, Jalan Sukabangun 1. Terus ke Jalan Sukabangun 1 sejauh 800 meter. 800 meter dan akses jalannya kayak jalan kampung ya teman-teman, jalanan kampung, tapi ramai sih jalannya sini. 800 meter lagi, nanti kita lihat sama-sama kayak gimana sih hotelnya. Hotel dengan tarif 400 ribuan teman-teman, kita pesan dari aplikasi Agoda ya. Nah, ini kalau ada mobil gede lewat ini kita harus antri dan gantian ini. Itu semakin dekat dengan bandara ya harga hotelnya juga tarifnya semakin mahal ya teman-teman. Kita cari yang segan-segan saja, tapi ada ya itu tadi, harus ada kolam renangnya, itu tuntutan si bocil ini. Malah ngobrol di jalan. Wis angel.
Video ini nanti kita akhirin sampai di hotel ya teman-teman. Nanti untuk review hotelnya kita di video berikutnya, karena mungkin ini durasinya juga ya mungkin kurang lebih ada 1 jaman ya teman-teman. Kita masalahnya startnya udah dari daerah Gelombang kan tadi. Ntar kita sambung melihat kondisi hotelnya seperti apa, terus entah kita nanti mau melakukan kegiatan apa di hari ini, karena besok baru kita ke bandara. Ini ngantar anak saya ini berangkat besok bertepatan dengan hari Jumat teman-teman, sholat Jumat. Belum tahu ini nanti sholat Jumat di mana besok. Kita disuruh belok kiri, tetap berada di Jalan Sukabangun 1. Nah, ini udah nggak jauh lagi nih. Itu teman-teman udah kelihatan itu hotelnya ya. Nah ya ini hotelnya ya, tapi berada di jalan, bisa dibilang jalan perkampungan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sekalian mau parkir, nanti langsung check in ya. Saya kira sampai di sini dulu video kita. Nanti kita sambung di video berikutnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin perjalanan kita. Kalau yang bosen silakan di skip sendiri gitu, cari yang penting-penting. Terima kasih atas supportnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.